Dalam rekaman video amatir, asap tebal mengepul dari kawasan Pondok Pesantren Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Menurut saksi, kebakaran terjadi di salah satu bangunan di area pondok pesantren. Sejumlah santri harus dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Sementara itu, 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala memadamkan api karena medan yang sulit. Dan ini masalah untuk penyebab kebakaran masih kita cari. Dan yang terpenting seluruh para santri bisa dievakuasi dengan aman. Hanya mungkin satu rumah saja, tapi itu bisa diselesaikan dengan cepat dan sigap oleh damkar dari pemerintah Kota Kediri. Terima kasih. Rumah milik pengasuh atau gimana? Aman itu dari pondok di dalam sendiri. Sementara, setelah api berhasil dipadamkan, proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Lirboyo telah kembali normal. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran di Komplek Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu, pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di tanah air. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut Beni tidak bisa menjelaskan siapa sebenarnya sosok T itu. Bersama saya, Nisha Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Demonstrasi mahasiswa berujung ricuh terjadi di kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Petugas Satpol PP yang berusaha menghalau massa mendapat perlawanan hingga benturan tidak terhindarkan. Inilah suasana kericuhan antara pendemo dari PMII Asahan dengan petugas Satpol PP saat aksi unjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Petugas yang berusaha menghalau mahasiswa mendapat perlawanan hingga benturan antar keduanya tak terhindarkan. Mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga di kantor Bupati sebagai bentuk protes karena Bupati tak menemui pendemo. Mahasiswa lalu membuang kotoran lembu ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa untuk mempertanyakan keberangkatan kepala desa se-Asahan dalam bimbingan teknis keluar provinsi yang dianggap menghamburkan dana desa hingga miliaran rupiah. Kenapa lah jauh-jauh ke Yogyakarta sana dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 dikali 177 desa, artinya 3M 96 juta. Mahasiswa akan kembali menggelar aksi demo hingga ada pernyataan dari pemerintah Kabupaten Asahan terkait tuntutan mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyandra dan membunuh seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Conning, di distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin pagi. Penyanderaan dan pembunuhan terjadi pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Helikopter milik PT Intar Angkasa Air Service dengan pilot Glenn Malcolm Conning membawa 4 penumpang staf medis setempat. Dari 4 penumpang, 2 diantaranya dewasa, 1 bayi dan 1 anak terbang dari Bandara Moses Kilangin, Timika. Seluruh penumpang dilaporkan selamat. Setelah menyandra dan membunuh pilot, KKB juga membakar helikopter. Lokasi di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi.
Setelah itu jenazahnya dibawa ke helikopter dan kemudian dibakar. Pemirsa, Kepala BP2MI Benny Ramdhani telah selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di tanah air. Benny diperiksa sejak pukul 1 siang hingga pukul 8 malam lebih. Usai menjalani pemeriksaan, Benny Ramdhani langsung bergegas meninggalkan gedung Barreskrim Polri. Saat ditanya soal materi pemeriksaan, Benny meminta awak media untuk bertanya ke penyidik. Ini merupakan kedua kalinya Benny Ramdhani diperiksa terkait pernyataannya yang menyebut sosok berinisial T sebagai bos judi online. Sementara kuasa hukum Benny, Petrus Celestinus, berharap pernyataan Benny ditanggapi positif oleh Barreskrim demi mengungkap siapa bos judi online sebenarnya. Apakah materi ke penyidik lah ya? Apakah penyidik? Sosok P-nya bakal disebut ya Pak? Akan diungkap secara... Kan kemarin udah, pemeriksaan kemarin kan belum disebut. Terkait materi ya diserahkan pada penyidik ya. Pak Jokowi juga mengaku tidak tahu tanggapannya Pak. Pak Jokowi bilang tuh nggak tahu sosok P yang Bapak sebut, tanggapannya gimana Pak? Saya tidak pada posisi untuk mengomentari ya komentar Jokowi. Tapi pas Bapak ngadu Pak ada acara partai loh. Bentar Pak. 8 jam Pak. Iya Pak didukung Pak. Hah? Dikit aja didukung oleh di semua pihak. Enggak lah. Tapi Pak ini terkait dengan yang ada di kampung Dewa Kamboja Pak. WNI atau seperti apa Pak? WNI atau seperti apa Pak? Enggak komen. Pak ini terkait dengan yang di kampung. Aku ada acara loh di kampung Dewa Kamboja. Bapak udah menyampaikan nama sosok itu ke penyidik. Bapak ini bikin gaduh Pak kalau nggak dijelasin. Sudah Pak. Bikin gaduh. Pak tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak. Pak tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak Benny ke Barreskrim. Barusan ada elemen masyarakat yang mengadukan Bapak Pak karena ya tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana Pak? Ini kabarnya Bapak mengalami Pak, apakah Bapak menganggap bahwa apa yang Bapak adukan ini diabaikan Pak? Bapak kan sudah mengajukan gitu ya, sudah bilang ke Pak Jokowi gitu ya. Ini gimana? Pokoknya gini materi ya itu di penyidik materi ya. Pak Benny berharap supaya ada peningkatan penindakan hukumnya itu supaya menyeluruh gitu. Karena selama ini kan seperti yang kita baca di media, yang ditangkap, yang ditindak itu kan hanya kelas-kelas teri. Nah, hanya sekarang ini mencari sosok T itu kira-kira siapa? Ada rasa kekecewaan Pak? Apakah ada rasa? Bisa dijelaskan Pak? Siapa itu? Apakah yakin kemudian proses hukum ini bisa mengungkap siapa T sebenarnya? Ya justru ini yang sekarang lagi semua fokus, Polri fokus, BP2MI. BP2MI sudah memenuhi panggilan kedua kita, undangan klarifikasi terkait apa yang disampaikan tentang pengendali judi online atas nama inisial T. Pada minggu yang lalu, beliau sudah menyampaikan pemeriksaan sebanyak 23 pertanyaan. 23 pertanyaan tersebut sudah dijawab namun tidak menyebutkan inisial T. Kemudian hari ini dilanjutkan pemeriksaan, namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja. Sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri.
Pemirsa, 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan oleh Barreskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan terkait laporan atas dugaan keterangan palsu yang diberikan oleh AF dan Dede pada tahun 2016 silam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di iNews Prime. Anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rieke datang untuk mengawal kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Rieke bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai perlu dikawal semua pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar inkrah. Rieke menilai vonis bebas Ronald Tanur sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum itu nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru. Pemirsa, lalu apakah Vina dan Eki dibunuh atau murni kecelakaan? Berikut tanggapan kuasa hukum Saka Tatal Krisnamurti dan kuasa hukum Ibtu Rudiana Elza Syarif bersama rekan Syafaati Suryo dalam dialog program iNews Sore. Masalah bahwa Eki dan Vina ini dibunuh, ya kita sependapat karena berdasarkan visum et repertum yang mana pada saat pembongkaran kuburan yaitu tanggal 2 September 2000 itu ada dinyatakan pembongkaran kuburan dinyatakan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 korban ditemukan dekat jembatan layang tol Talun ya di situ. Kemudian kalau kecelakaan di sini jelas dari hasil forensik dinyatakan ada trauma benda tajam dan trauma benda tumpul. Terutama karena yang waktu itu masih hidup masih hidup dibawa ke rumah sakit itu ada jahitan ya di sini dijelaskan di dalam visum. Pada pipi kanan 9 cm dari pertengahan depan, 7 cm di dekat rongga itu ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada 2 simpul setelah dibuka ada jaringan. Mungkin supaya bisa jelas, tunggu, bisa jelas ini saya kasih lihat fotonya ya, foto di mana ini ada mana bisa kelihatan nggak, Mbak? Terlihat itu di sini jahitan ya, itu benda tajam. Terus kemudian di punggung tangan kirinya itu kena sayatan juga benda tajam. Tulisannya kalau didempetkan ada tulisan V. Ya. Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Petunjuknya dari mana? Dari semua keterangan aja. Apa sih alat buktinya yang bisa meyakinkan itu adalah peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan? Kemudian kami hadirkan juga saksi fakta kemarin yang menceritakan Widya dengan Mega sebelum kematian bahwa ada 2205 itu
Vina masih berkomunikasi dengan Widya. Lalu dia mengajak Widya untuk keluar. Kemudian setengah jam kemudian Widya mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan ada korban kecelakaan di Polsek di jembatan gitu, di jembatan. Jadi petunjuk-petunjuk yang mencabut keterangannya, lalu yang mengarahkan adalah BAP-nya Rudiana, lalu yang menangkap Rudiana di peristiwa itu, lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada pelemparan batu, tidak ada ini. Jadi semua itu direkayasa. Jadi kami semakin yakin bahwa peristiwa ini tuh tidak ada terjadinya pembunuhan pemerkosaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan RAPBN tahun 2025. Jokowi berharap RAPBN 2025 dapat mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pengantarnya, Presiden Joko Widodo ingin RAPBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan baik. Namun Jokowi mengingatkan agar waspada terhadap risiko perlambatan ekonomi dunia yang dipengaruhi kebijakan suku bunga dan panasnya suhu geopolitik. 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik, dan yang ketiga optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengecek uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4 Tangerang, Banten. Paket makanan yang dibagikan kepada siswa seharga Rp15.000. Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan uji coba makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin siang. Paket makanan yang diberikan kepada para siswa diantaranya nasi, lauk, sayur, buah, dan susu seharga Rp15.000 per porsi. Menurut Gibran, harga makan siang bergizi di tiap daerah bisa berbeda-beda. Gibran mengaku sudah 2 minggu berada di Jakarta untuk mengecek uji coba program yang ia gaungkan saat kampanye Pilpres lalu. Kalau kemarin kan dibarengkan, nah ini atas usulan, masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya. Jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa? Bawa kayak bekel gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Jadi tidak ada plastik. Untuk kali ini harganya berapa? Sama. 14.900 sudah sama susu. 15 pas ya Pak ya, 15 pas. Tuh, jadi teman-teman media memang di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisinya di tiap hari itu tercapai. Sebelumnya Gibran juga sudah belusukan ke sejumlah sekolah di Tangerang untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan sudah memenuhi kategori 4 sehat 5 sempurna. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tegaskan akan menemani istri kuliah di Amerika Serikat. Keputusannya sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang di Pilkada 2024.
Istri Kaisang Pangarep, Erina Gundono, melalui unggahan media sosialnya menyatakan telah menerima beasiswa untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Postingan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan akan nasib Kaisang, lantaran hingga kini Kaisang digadang-gadang menjadi calon kuat di gelaran Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Kaisang pun dengan tegas menyatakan akan ikut istri. Keputusan Kaisang untuk tetap ikut pilkada atau tidak akan dikeluarkan sebelum masuk tahap pendaftaran, yaitu akhir Agustus 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.